Jumpa lagi di channel and Motive Tree, channel yang berbagi bagaimana kita bereaksi atau merespon masalah-masalah di dalam kehidupan kita untuk satu kehidupan yang jauh lebih berkualitas dari sebelumnya. Di kesempatan ini saya ingin bincang-bincang dengan teman-teman sahabat-sahabat YouTuber ketika kita diperhadapkan atau ketika Anda dan saya pergi ke seorang dokter untuk memeriksakan diri oleh karena berbagai macam keluhan yang kita rasakan dan berdasarkan pada serangkaian aktivitas tindakan medik yang dilakukan oleh dokter dan hasil analisis menyimpulkan bahwa kita mengidap satu penyakit yang kita biasa disebut dengan penyakit keganasan, ya sebut saja tumor atau kanker atau penyakit-penyakit lain yang menempatkan kita pada satu posisi yang teramat sulit, ya. Seolah-olah vonis itu membawa kita pada sebuah tepi kehidupan, pada sebuah jurang yang segera kita akan terjun bebas di dalamnya dan kemudian memudarkan atau memporak-porandakan semua impian-impian yang kita rancangkan dalam hidup ini. Nah, sahabat-sahabat YouTuber, ketika dokter memberikan informasi seperti itu, kalau pertanyaannya adalah apakah itu adalah berita baik atau berita buruk, kira-kira apa yang kita mau jawab? Saya sepakat, ya, bahwa sangat mungkin atau jelasnya Anda akan mengatakan bahwa itu adalah bad news atau berita buruk, berita yang menyakitkan, berita yang tidak baik, ya. Saya sepakat tentang hal itu. Bagaimana kemudian kalau kita coba ganti pertanyaannya? Apakah dengan mengetahui, ya, kondisi tersebut, ya, diagnosis dokter itu, ya, menjadikan kita orang yang kemudian diberitahu, ya, atau menjadi tahu secara dini penyakit tersebut yang memberi kita harapan untuk segera mengambil tindakan sehingga keputusan untuk melakukan semacam prosedur pengobatan, ya, yang disarankan oleh dokter tuh membawa kita pada satu situasi yang dapat diobati. Nah, apakah ini kemudian menjadi bad news atau good news? Kita tahu sekali teman-teman bahwa tentu ketika hal ini kita perhadapkan dalam dua pertanyaan yang pertama dan yang kedua, tentu ini juga menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan. Artinya satu sisi ketika kita mendapatkan vonis seperti itu, ya kita itu adalah berita yang tidak baik, ya, berita yang bad, ya, berita yang buruk bagi kita karena sebagaimana yang saya sebutkan. Tapi di balik itu ketika kita juga mendapatkan informasi adanya penyakit itu, sehingga secepat mungkin kita perlu melakukan tindakan yang disebut dengan tindakan kuratif dan tindakan preventif. Jadi tindakan pengobatan dan pencegahan agar penyakit-penyakit yang kita hadapi itu tidak berkembang buruk atau masuk pada fase yang jauh lebih tak terkendali, ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, disinilah kemudian kita perlu melihat bahwa keputusan atau vonis yang dihadapi, yang kita terima dalam ini menempatkan kita sebagai orang yang kemudian perlu melakukan, memberi respon, ya, secara konstruktif, ya, secara membangun. Sebab ketika kita menghadapi kenyataan ini dan kemudian kita tenggelam atau larut, ya, dalam situasi seperti itu dan tidak berusaha untuk mencari melihat sisi yang baiknya, maka kita akan cenderung hanyut dalam satu kondisi yang seolah-olah tidak berdaya, begitu maksud saya, ya. Ya, satu situasi di mana kita kelihatannya kehilangan pengharapan, ya, bahwa kita berpikir ini adalah runtuhnya dunia kita.
ujung dari sebuah kehidupan kita. Hal inilah yang kemudian mau kita perhatikan bersama, bahwa ketika kita sakit, ya, pada prinsipnya bukan hanya badan kita yang mengalami rasa sakit, ya, bukan badan kita yang kalau ditinjau dari sisi bahan pembentuk tubuh kita ini yang merupakan kumpulan miliaran atau triliunan sel yang mengalami sel dengan kualitas yang rusak atau mati dan sel-sel yang sehat. Nah, kita perlu melihat bahwa ada aspek lain selain tubuh yang diserang, yaitu pikiran kita. Nah, jadi ketika kita bicara tentang kesehatan, maka kita diperhadapkan pada kesehatan tubuh atau kesehatan jasmani kita, dan yang berikutnya kita bicara tentang kesehatan mental atau pikiran kita. Orang yang sakit, ya, atau keluarga yang kemudian di tengah-tengah kehidupan mereka ada yang sakit, biasanya juga mengalami serangan, ya, serangan yang melumpuhkan, serangan yang bisa membuat kita tidak berdaya, yaitu serangan pada pikiran. Kebingungan, keputusasaan, ketidaktahuan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi teman-teman, di sini kita mau bicara ketika kita berada pada posisi yang seperti itu, maka kita sedang diperhadapkan pada satu situasi di mana tubuh kita sakit, tetapi jangan sampai pikiran kita juga sakit. Ya, sebab riset-riset sudah mengatakan bahwa pikiran yang sakit atau sebut saja stres dan tidak terkendali justru memperburuk, ya, laju kerusakan dari sel-sel yang sehat dan menghambat munculnya regenerasi sel-sel yang ada. Ya, ini yang kemudian perlu kita sikapi bersama, bahwa ketika kita mendapatkan vonis sakit yang kita alami, maka pikiran kita mesti harus dikedepankan untuk bagaimana belajar menerima kenyataan itu, kemudian belajar pada satu situasi untuk membawa penyakit itu pada pihak-pihak yang tepat, ya. Nah, saya menyarankan bahwa teman-teman ketika kita sakit dalam kondisi yang parah, biasanya ada banyak sekali rekomendasi-rekomendasi obat-obatan, pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Berbicara tentang penyakit-penyakit yang sifatnya keganasan, seperti tumor dan kanker, kita akan, ya, sungguh-sungguh berada pada satu situasi yang sangat membingungkan. Biasanya kita akan diperhadapkan dengan operasi pengangkatan organ tubuh dan sebagainya. Ya, mau berusaha menghindari meja operasi dan sebagainya. Mau memakai pendekatan obat ini, obat itu, herbal A, herbal B, dan seterusnya. Semua itu merupakan sebuah tawaran yang positif, ya. Tetapi kita hanya punya waktu yang sangat sempit, punya waktu yang tidak begitu panjang, dan dengan segala keterbatasan, ya, maka jauh lebih baik teman-teman kita berusaha untuk mengambil sebuah pilihan yang jauh lebih boleh dikatakan sudah merupakan satu standar prosedur, atau prosedur standar yang dijalani, ya, secara medikal. Nah, ini penting. Sembari kemudian kita berkonsultasi kepada dokter untuk menanyakan apakah obat A, obat B yang datang dari herbal itu kemudian tidak berlawanan dengan upaya-upaya pengobatan secara medik. Sebab ada juga pengobatan-pengobatan yang di luar alur atau standar prosedur medik itu, yang sifatnya bukan saja menyembuhkan, tetapi justru berkontribusi pada masuknya banyak sekali unsur-unsur yang sifatnya toksik atau racun, ya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan baik-baik, ya. Artinya saya tidak mengatakan bahwa pendekatan herbal yang juga merupakan sebuah pendekatan yang baik itu kontraproduktif atau tidak memberi manfaat, ya. Pada kasus-kasus tertentu memang ada mereka-mereka yang memberikan testimoni bahwa pendekatan-pendekatan herbal tersebut sesuatu yang baik, ya. Jadi menurut saya wise lah, bijaklah dalam konteks hal itu, selalu terbuka kepada dokter Anda untuk menanyakan nasihat-nasihat medis terkait dengan upaya-upaya sampingan yang Anda ingin tempuh, ya. Nah, secara prinsip saya lebih menyasar pada bagaimana teman-teman mengambil posisi untuk
di tengah-tengah kondisi sakit secara badani itu, teman-teman mengupayakan untuk melindungi aset penting ketika kita menghadapi penyakit itu, yaitu pikiran kita. Ya, jangan sampai kemudian pikiran kita juga tertular sakitnya. Ya, ini satu konsekuensi yang tidak bisa kita hindari, tetapi ada satu situasi di mana kita bisa meringankan pikiran kita, membuat pikiran kita tetap optimis, tetap percaya bahwa kesembuhan itu, tubuh kita itu sedang memproduksi sel-sel yang baik, menghidupkan sel-sel yang baik, sehingga tercipta satu kekuatan, ya, energi hidup yang kemudian bisa kita dapatkan kembali melalui itu. Ya, sekali lagi, ketika mental kita lumpuh, mental kita terserang, dan kemudian kita tidak mampu mengendalikan itu, ya ini situasi yang lebih memperburuk kondisi kesehatan kita. Karena itu, pendampingan-pendampingan orang-orang yang mencintai Anda, pendampingan-pendampingan orang-orang atau tokoh-tokoh, sebut saja rohaniawan atau agama atau apapun, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang biasanya merupakan dokter-dokter dalam tanda kutip yang mampu mengobati pikiran kita, ya, atau aspek psikis kita, ya. Jadi ini teman-teman penting sekali ketika kita berada pada satu kondisi di mana kita menghadapi kenyataan sakit penyakit ini, yang harus kita lakukan adalah menyehatkan pikiran kita, ya, membuat pikiran kita atau mental kita itu mampu mengelola masalah itu secara berimbang, ya, sekalipun tentu efek-efek psikis yang negatif itu terus-menerus berkontestanding, artinya saling berebut untuk menghancurkan kita, ya. Jadi teman-teman, saya sangat yakin bahwa aspek kesembuhan itu dapat meliputi aspek kesembuhan medis, ya, obat-obatan, makanan, ya, istirahat, pola makan dan sebagainya. Tetapi juga aspek kesembuhan itu dapat dipercepat, ya, untuk melalui satu mekanisme bagaimana kita mengendalikan pikiran ini untuk selalu berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang punya pengharapan bahwa sekali lagi terkait dengan kehidupan kita di muka bumi ini bergantung pada kehendak yang maha kuasa. Nah, jadi kita bicara tentang pada akhirnya bahwa kesembuhan itu juga merupakan satu kesembuhan yang kita sebut dengan kesembuhan ilahi, ya. Nah, itu adalah rahasia atau misteri kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sepanjang kita di muka bumi ini, maka kita diberikan hikmat, ya, hidayah dan pengetahuan yang baik bagaimana mengelola sakit yang kita hadapi. Saya yakin dan saya percaya bahwa hal ini tidak mudah, teman-teman. Tetapi pilihan terbaiknya adalah kita tetap, ya, optimis, kita tetap menjalani kehidupan kita sebaik semampu yang kita bisa miliki, upayakan hal yang bisa kita upayakan, dan tentu pekerjaan besar itu berangkat dari kita yang mengalami sakit dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk selalu melihat dan berpikir bahwa kesembuhan, bahwa sesuatu yang baik itu terus-menerus akan diberi kepada kita. Nah, teman-teman, ya, silakan teman-teman mengambil keputusan untuk selalu rajin berkomunikasi dengan para dokter, rajin mengunjungi rumah sakit untuk tahu persis, mengecek kembali bagaimana perjalanan penyakit kita pada tahapan-tahapan tertentu. Sembari dengan itu, ya, melakukan pendefinisian kembali tentang makna hidup yang baik, makna hidup yang sehat, dan juga, ya, seleksi, ya, pikiran-pikiran kita hanya pikiran-pikiran yang memberikan energi, hanya pikiran-pikiran yang memberikan tenaga yang layak untuk ada bertengger di kepala kita. Sebab itulah yang akan merupakan energi terbesar dalam kita berhadapan, ya, mampu untuk berjuang, ya, melawan segala hal-hal yang sifatnya ingin membuat kondisi kita jauh lebih tidak baik lagi. Nah, teman-teman, apapun kondisi teman-teman, saya bersimpati. Apapun kondisi teman-teman dan perjuangan yang dilakukan, berjuanglah dengan didasari atas pikiran yang berhikmat dan kemudian dengan keyakinan kepada kuasa Tuhan yang Maha Kuasa untuk selalu memberikan kita yang terbaik. Ya, teman-teman, saya berdoa, saya berharap bahwa teman-teman tidak putus asa, terus semangat, ya. Berkumpullah bersama dengan orang-orang yang mengalami penderitaan yang sama, berbagilah kisah, berbagi cerita,
sampaikanlah hal-hal yang saling memberikan motivasi, ya, apapun agama mereka, apapun usia mereka, apapun jenis penyakit mereka, sebab Anda adalah orang-orang yang sangat tepat untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, sebab teman-teman bukan saja orang yang paham tentang pengetahuan, tetapi betul-betul merasakan penderitaan itu. Ya, teman-temanlah motivator sejati. Kita jumpa di ulasan and motive 3 yang berikutnya.